Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Satukan pikiran dan perasaan kalian serta hati untuk belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bapak Rusdian Effendi. Kali ini kita akan belajar di kelas 8 tentang pembelajaran bahasa teks drama. Nah, di pembelajaran ini, di kompetensi dasar 3.15, kita nanti mencoba mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik drama tradisional dan modern, yang disajikan dalam bentuk pentas dan naskah. Kemudian di 4.15, nanti kita akan menginterpretasi drama, baik tradisional dan modern, yang dibaca ataupun ditonton serta diperdengarkan. Setelah pembelajaran ini berakhir, siswa diharapkan mampu untuk mengenal pengertian dari drama dan karakteristik dari drama itu sendiri. Kemudian nanti menentukan unsur-unsur drama, menjelaskan isi drama, dan pada akhirnya kita akan menanggapi teks atau pertunjukan dari sebuah drama. Berbicara tentang drama adalah merupakan bagian dari sastra, di mana sastra itu terbagi 3, ada prosa, puisi, dan drama. Nah, kali ini bagian drama kita akan mempelajari lebih rinci lagi. Apa sih sebenarnya drama itu? Drama berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya dramoi, artinya berperan atau bertingkah laku. Nah, drama ini merupakan kisah yang disusun ke dalam bentuk dialog untuk dipentaskan. Naskah drama yang dipentaskan di panggung itu disebut dengan teater. Sedangkan jika divisualisasikan ke layar kaca itu disebut dengan skenario atau sinetron. Selanjutnya kita bicara tentang unsur-unsur yang dibahas dalam sebuah drama. Dia harus ada tokoh dan perwatakan di dalamnya. Kemudian ada juga latar, baik menyangkut tentang tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang ketiga, dia melaporkan atau menceritakan tentang alur atau jalan ceritanya. Kemudian tema atau gagasan utama dalam cerita tersebut. Yang kelima, dia cerita juga tentang amanat atau pesan yang disampaikan melalui cerita-cerita drama tersebut. Dan yang terakhir, unsurnya adalah dialog, artinya percakapan antar tokoh. Sebelum kita belajar pastinya drama itu, ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami dalam drama ini. Yang pertama, lihat istilah pertama dan kedua dalam tabel berikut ini. Di sini akan dipaparkan perbedaan mencolok antara dialog dan monolog. Dialog artinya percakapan antar tokoh yang akan diperankan dan dipentaskan. Sementara monolog lawannya, percakapan satu orang tokoh dipentas. Kemudian ada yang namanya prolog dan epilog. Prolog adalah pengantar yang dinarasikan di awal kali cerita, sedangkan di akhir cerita dinarasikan itu disebut dengan epilog. Yang ketiga disebut dengan kramanggung. Itu artinya adalah keterangan pengungkapan di mana bisa disampaikan melalui prolog tadi atau melalui epilog. Jadi dia pengantar-pengantar cerita itu dibuat sebagai keterangan untuk mengungkapkan setting cerita, suasana ceritanya, atau petunjuk yang dilakukan antar tokoh dalam naskah drama tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan wawancang. Wawancang itu adalah dialog atau monolog yang harus diucapkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah lagi gesture. Gesture adalah gerakan tubuh yang akan memperagakan dalam drama itu. Sementara khusus untuk wajah saja itu disebut dengan mimik. Ekspresi wajah yang ditimbulkan saat dia memerankan tokoh tersebut. Kemudian istilah selanjutnya disebut dengan babak. Babak adalah naskah drama yang merangkum sebuah peristiwa di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Sedangkan yang disebut dengan adegan agak ada perbedaan sedikit. Jika adegan adalah merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan-perubahan peristiwa dengan ditandai dengan adanya pergantian-pergantian tokoh atau setting dalam cerita tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menjelaskan isi sebuah drama. Dalam mengapresiasi sebuah drama, kita harus bisa menjelaskan apa sih isi yang ada dalam drama itu. Dalam konteks ini, kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya menginterpretasi. Interpretasi adalah proses untuk memberikan tanggapan, kritik, atau kesan terhadap sebuah karya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah drama.
Nah, tujuan kita menginterpretasikan sebuah drama ini adalah untuk memahami isi secara keseluruhan dengan menganalisis unsur-unsur yang telah Bapak bahas tadi. Ananda dalam menginterpretasi drama berbeda pada saat dia berbentuk naskah dan berbeda pula pada saat dia berbentuk pementasan. Jadi kalau dalam bentuk naskah, maka yang kita interpretasikan atau yang kita akan analisis adalah bagian unsur intrinsiknya, tokoh, perwatakan, latar, alur, tema, amanat, dan dialognya. Sementara kalau dia dalam bentuk pementasan sebuah drama, maka yang diinterpretasi dan yang dikritik dan dikasih masukan itu adalah bagaimana aktornya, kostum yang dipakai para pemeran, kemudian setelan panggungnya bagaimana, musik pengiring yang dilakukan oleh para pemeran yang ada bagaimana, dan tata rias dari para tokoh-tokohnya serta tata lampu atau lighting yang ada dalam pemeran drama tersebut. Itulah perbedaan antara sebuah naskah dan pementasan drama kalau kita akan menginterpretasikannya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisis unsur drama dan mencoba untuk menginterpretasikannya. Coba perhatikan dulu drama berikut ini berjudul Les Pripat Pantun. Asik loh dramanya, silakan saksikan. Pak, kemana nih orang ini? Di rumah ada orang satu pun. Gimana ya? Aku juga ini. Gimana ini? Mana materi hari ini membaca berbalas pantun mati pula aku belum siap aku. Gimana ini ya? Aduh, apa yang mau aku buat ini? Berbalas pantun, acet lampunya. Udah lama kau coba. Mana sih udah ini? Bapak mana? Udah berkerak aku dari tadi. Umur pun pertama kali aku baru kau sama aku yang datang sekarang ini. Alah, Pak. Udah siap kau cok? Yang PR kita berbalas pantun itu? Belum dia. Inilah yang kupikirkan dari tadi. Gimana aku ini? Assalamualaikum. Wah, udah ngumpul rumahnya semua ya. Mbak, datang juga ya kau si jamu. Udah masuk aja kau, bapak belum datang itu. Masuk aja, masuk. Syukurlah kalau belum datang. Aku belum siap. PR-ku baru separuh yang siap itu. Udahlah, Din. Ini kan materi kesukaan aku. Pastilah aku udah siap duluan. Dian, kau udah jelas apa yang dijelaskan bapak itu? Aku semalam waktu bapak itu menjelaskan di Istana Maimun menulis pantun itu kurang paham aku. Entah aku yang bodoh, kan tahu juga aku. Atau Cek, gitu jelasnya bapak jelaskan masa kau nggak paham. Kalau nggak gini, kita latihan aja sebelum bapak datang. Latihan balas pantun ya. Tapi jangan pede ya Dian ya. Gak pandai aku sebenarnya. Yang paksa-paksanya ini. Mana pula aku ngejek kau. Kan kau tahu nada kau tuh berbalas pantun kan macam begitu. Ya udah aku kan nengokin cara kau aja. Makanya kau kalau berbalas pantun tuh jangan Pak suka kali kayak gitu. Pantun kau tuh macam si apa Udin. Aku jadi malu. Bagaimana kok kita coba sebelum bapak datang? Jadi aku dulu di luar, nanti kau Din berbalas. Nanti kau siap kau baru Suco. Gimana ya? Oke. Ya udah, aku setuju sih. Ya udah ya, aku dulu ya. Oke. Sungguhlah elok si buah nangka. Nangka diletak di atas talam. Berpantun kita segera dimulai. Dibuka dengan ucapan salam. Ya udah aku ya coba ya. Suara seruling pembuka kalam. Kalam dibuka denganlah santun. Sesudah dibuka ucapkan salam. Mari kita berbalas pantun. Apa yang kau bilang itu? Tapi bagus juga kau.
Tapi ku coba juga ya, aku yang membalasnya. Apa yang aku bilang sama kau? Oh iya, si Ucok jualan tomat, yang beli anak Wak Rama. Aku rasa macam kiamat, berbalas pantun bersama-sama. Bisanya kau, Cok. Paten aku kan. Mau tahu kau kenapa? Paten. Udah kutulis malam. Oke deh, sekarang kita ya. Aku dulu, baru nanti kau. Nah, dengarkan dulu. Indah nian lurusnya rambut. Rambut disisir di kursi biru. Si Udin memang orangnya lembut. Jalannya nyantai, jualan jamu. Jualan jamu, kenapa aku tanya? Awas kamu ya. Dengarkan aku dulu berbalas pantun ini. Nenek tamat naik ojek. Naik ojek di simpang 3. Si Dian memang suka mengejek. Udah ngejek menghina pula. Setuju aku sama kau. Terserah kalian lah. Yang penting aku ranking 1. Ya ranking 1 lah kau. Orang cuma kita bertiga di sini. Coba kalau 1000 orang sama kau di sini. Zikpul kau nak panas kau. Nah, sekarang kita ya Cok ya. Aku dulu atau kau? Cok kau dulu ya. Kita coba ya. Yuk. Nah, kau dengarkan ya. Apa pula yang gue bilang? Lupa. Oh iya ya. Bebek entok, bebek mentega, bebek cerewet, bebek kau lah. Kau Dian pintar kau dan pandai bicara. Sampai bajumu kotak-kotak semua. Lucu juga kau ya, Cok. Masa ada bebek mentega? Bebek cerewet? Apa kau? Mana ada bebek cerewet? Biarlah, namanya aku gak pandai. Coba kau kalau kau kayak aku ini. Kalau ingat aku bebek, ya bebek lah yang ku bilang. Kalau ingat aku nenek kau pun mungkin nenek kau yang ku bilang. Biar dulu lah gitu. Kau pun. Nah, sekarang gini aja, aku ya balas kau ya. Dengerin dulu. Apa yang ku bilang sama kau? Oh iya. Sungguhlah indah kota Barumun. Kota terletak di Sumatera Utara. Kita ini belajar berbalas pantun agar pandai bawa acara. Acara apa kau? Acara ulang tahun. Oh, iya ya. Sebentar lagi Bapak guru kita ulang tahun. Masa kau nggak ingat? Gimana kalau kita kasih surprise gitu? Yuk, kita kasih yuk. Maksudmu mau kita kerjain gitu? Janganlah. Itu guru favoritku. Udah pintar, rajin menabung, pandai membaca, dan rajin berbagi. Apa? Berbagi? Bagi duit lah. Bapak itu ya nggak pernah bagi duit sama kita, iya kan? Ada. Tapi gimana aku bilang ya? Tahu dia memang ngajar aja, tahu memang ngajar. Tapi gimana pula kau lah kau rasa bapak itu agak cerit-cerit gitu. Assalamualaikum, Mbak. Nah, kita sudah membaca dan kita sudah melihat kan isi dari drama tadi. Seru kan? Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisisnya. Lihat dulu bagaimana tokoh dan penokohannya. Ada Pak Guru, ada Dian, ada Ucok, dan ada Udin. Bagaimana watak-watak masing-masing? Pak Guru yang wibawa dan tegas, kemudian si Dian yang pintar, kemudian dia suka juga mengejek si Ucok. Si Ucok adalah orang Batak yang suka terbuka, tapi dia kasar dalam ucapan, cuma baik hatinya. Kemudian si Udin orangnya tipenya lembut dan suka memuji gurunya selalu. Nah, sekarang kita bicara tentang latarnya.
Latar tempat dalam cerita tadi apa ya? Di mana kira-kira? Ya, di tempatnya di les privat. Jadi waktunya kapan? Ya, waktunya adalah di skala sore hari. Kemudian suasananya dengan suasana gembira karena mereka itu melantunkan balas pantun satu sama lain dan saling berseloroh dan bercanda. Yang ketiga kita bahas tentang alur atau jalan ceritanya. Alur jalan cerita ini berbentuk progresif, artinya alurnya bergerak maju di mana antar tokohnya datang satu-satu ke rumah atau tempat privat itu, masing-masing saling membalas apa yang ada PR tentang berbalas pantun, tapi gurunya belum datang. Sembari gurunya belum datang, maka mereka menjalankan latihan-latihan dulu sampai gurunya tiba. Nah, itulah alur jalan ceritanya bergerak maju. Kemudian kita bicara tentang temanya. Dia temanya menceritakan tentang 3 anak yang ikut les privat pantun dan belajar dengan penuh kelucuan dan keluguan dari aksi mereka sendiri. Apa pesan yang akan disampaikan di situ? Banyak ya, yang salah satunya kita harus saling menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Kemudian dialognya banyak percakapan-percakapan antar tokoh yang telah kita saksikan tadi. Oke? Kalau tadi kita sudah menganalisis unsurnya, sekarang kita menganalisis dan menginterpretasi unsur drama itu. Aktornya tadi sudah sama ya dengan watak yang pertama tadi ya, Pak Guru, Dian, Ucok, dan Udin. Kemudian kostum yang dibawakan. Kalau Pak Guru dia suka bergaya Melayu sesuai dengan karakter pantun itu dengan budaya Melayu, jadi pakaiannya kuning ya. Kemudian Dian dengan pakaian casualnya. Kemudian Pak Ucok ya, si Ucok tadi dengan gaya yang bertutup kepala dengan memakai ulos sebagai ciri khas orang Batak. Kemudian si Udin dengan selendang panjangnya dan busana wanitanya yang menunjukkan karakter dia yang lembut. Nah, sekarang coba kita mulai interpretasi dari segi setelan panggungnya atau pementasannya. Nah, coba kita perhatikan dekorasi ruangannya. Dekorasi ruangannya sepertinya diciptakan seperti layaknya ruangan les privat ya, dengan adanya meja-meja kecil yang mereka duduk di situ. Kemudian ada lagi tampilan-tampilan kursi panjang sebagai biasanya pemberi suasana diskusi antar tokoh yang seolah-olah ruangan itu adalah sebuah rumah. Gitu ya. Kemudian musiknya apa yang sering muncul di situ? Musik pengiringnya. Oke, saat antar tokoh itu masuk selalu saja ada musik-musik yang menunjukkan musik-musik yang kocak ya. Kemudian ada kata-kata atau suasana yang diucapkan terus sambil penonton itu tertawa dengan musik-musik yang lucu gitu, sehingga menimbulkan suasana yang membawa kita ke hal-hal yang lebih komedian. Kemudian kita bicara tentang tata rias wajah atau tata rias aktor-aktornya. Sepertinya tata riasnya biasa saja ya, menggunakan make up sederhana karena dia menunjukkan kehidupan sehari-hari. Tapi ada beberapa kritis dan masukan mungkin karena dia menunjukkan bentuk-bentuk dari bagian budaya, karena si Ucok tadi pakai apa namanya itu? Ulos ya, tapi sepertinya dalam kehidupan sehari-hari ulos itu tidak dipakai kalau dia les-les biasa. Tapi inilah sebuah kritik dan masukan. Kemudian ada lagi tata lampu lightingnya. Tata lampunya sudah bagus karena dihadirkan cukup cerah dan dengan pencahayaan lampu yang pas. Baik Ananda, sudah didengarkan kan? Kita sudah menginterpretasi dan sudah menganalisis unsurnya. Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan anak-anak sekalian bermanfaat. Nanti ke depannya kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan pantun ini. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.